Selamat pagi anak-anak. Baik, sudah pada hadir ya? Kalau begitu, Ibu akan memulai pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini dan memulai pematerian, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk presensi Ibu sudah kirimkan linknya di grup ya anak-anak. Jadi kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi karena waktu pengisiannya hanya 15 menit. Oke, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bersama Ibu Salwa mengenai pengertian dan jenis-jenis nabza. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan diajar oleh Ibu. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Marsha Bila Bava. Teman-teman bisa panggil Ibu Marsha atau Ibu Marsha yang akan mengajar pada pertemuan kali ini. Nah, materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu korban nabza atau penyalahgunaan nabza. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview sedikit tentang pertemuan di pertemuan kemarin. Sebelumnya nih, Ibu mau bertanya. Di sini ada yang tahu nggak apa itu nabza? Baik, jawabannya sudah sangat bagus. Berarti Ibu bisa simpulkan kalian sudah paham ya mengenai pematerian di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kali ini Ibu akan memaparkan pematerian mengenai korban nabza atau penyalahgunaan nabza. Baik, Ibu izin share screen ya anak-anak. Nah, materi kali ini adalah penyalahgunaan nabza. Selanjutnya, nah di SMK Negeri 15 Bandung ini mata pelajaran rehabilitasi sosial adiksi korban nabza kelas 11 semester 3 bidang keahlian kalian kesehatan dan pekerjaan sosial, lalu kompetensi dasar menganalisis korban nabza dan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 1 pertemuan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari kalian memahami pematerian pada hari ini adalah pertama, menjelaskan penyalahgunaan dan ketergantungan nabza dengan tepat, lalu mengidentifikasi faktor penyebab penyalahgunaan nabza dengan sungguh-sungguh, yang ketiga, menentukan faktor penyebab penyalahgunaan nabza dengan benar, lalu yang keempat, mengklasifikasi faktor penyebab penyalahgunaan nabza dari individu dan lingkungan dengan tepat, dan yang terakhir, menalar faktor penyebab intern dan ekstern korban nabza dengan benar. Baik, sekarang masuk ke pematerian penyalahgunaan nabza. Sebelum Ibu menjelaskan apa sih pengertian dari penyalahgunaan nabza, Ibu mau satu murid untuk membacakan apa pengertian dari penyalahgunaan nabza. Ibu tunjuk aja ya. Coba kepada Dava, boleh membacakan apa pengertian dari penyalahgunaan narkoba atau nabza? Baik Bu, penyalahgunaan narkoba atau nabza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan, narkotika, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Baik, nah betul sekali, terima kasih Dava. Nah, penyalahgunaan narkoba atau nabza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Nah, pada dasarnya nih anak-anak, narkoba itu merupakan obat-obatan tapi dengan fungsinya masing-masing. Nah, kebanyakan yang menyalahgunakan nabza ini atau narkoba ini menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya, bahkan melampauinya atau terlalu berlebihan. Nah, penyalahgunaan nabza ini umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nabza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nabza. Nah, jadi awal dari seseorang atau korban memakai narkoba atau menyalahgunakan narkoba karena rasa ingin tahunya yang sangat tinggi. Biasanya ini terjadi di kalangan muda atau kalangan remaja yang mempunyai
rasa penasaran yang cukup tinggi akan sesuatu hal yang baru, apalagi terhadap narkoba nih. Nah, hal ini juga dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau dari lingkungan pertemanannya yang mendorong dia untuk melakukan atau mencoba narkoba, sehingga dia tidak penasaran lagi akan apa itu narkoba. Nah, selanjutnya adalah faktor penyalahgunaan nafza. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama faktor lingkungan, lalu yang kedua faktor individu, dan yang ketiga adalah faktor zat. Nah, kita akan membahas pertama faktor lingkungan. Nah, di dalam faktor lingkungan ini ada hubungan tidak harmonis dengan orang tua. Nah, di luar sana mungkin banyak atau ada beberapa kasus di mana anak tidak akur dengan orang tuanya, sering berantem, beradu argumen, jadi menyebabkan anak tidak mendapatkan perhatian dan didikan yang semestinya. Lalu yang kedua adalah lingkungan rawan narkoba, di mana korban atau anak berada di tempat yang dominannya sudah pernah mencoba atau memakai narkoba. Ini adalah lingkungan yang seharusnya dihindarkan karena ini menjadi potensi yang sangat tinggi ketika korban dapat juga memakai narkoba karena dorongan dari lingkungannya. Yang ketiga adalah kurangnya kontrol diri, di mana korban tidak bisa mengontrol dirinya untuk menahan rasa penasarannya memakai narkoba. Jadi dengan kurangnya dia mengontrol diri, sampai akhirnya dia terjerumus ke dalam pemakaian narkoba. Lalu yang keempat ada pengaruh teman sebaya. Nah, sudah dikatakan di dalam fase remaja ini atau masa perkembangan remaja ini, biasanya anak-anak mudah terpengaruh atau mudah percaya dengan omongan temannya sendiri dibandingkan dengan omongan orang tuanya. Nah, ini sangat harus diperhatikan oleh orang tua juga, dimana anak-anak itu harusnya diberi kebatasan mengenai pertemanannya, karena biasanya teman-teman atau anak muda itu sangat potensinya tinggi terpengaruh oleh bujukan atau ajakan dari teman-teman sebayanya. Masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor individu. Nah, di dalam faktor individu yang pertama adalah ingin mencoba atau penasaran. Nah, di fase remaja ini rasa ingin tahu kalian atau rasa ingin mencoba, penasaran kalian itu tinggi sekali, sehingga berpotensi untuk mencoba sesuatu hal yang baru, khususnya narkoba itu sendiri. Makanya kenapa banyak yang terjerumus, karena rasa penasaran dan rasa ingin mencoba bagaimana rasanya menggunakan narkoba itu seperti apa, jadinya banyak yang terjerumus ke dalam pemakaian narkoba. Lalu yang kedua adalah ingin diterima. Biasanya di fase remaja ini kalian suka membuat suatu kelompok atau bisa disebut geng. Nah, biasanya ada syarat tersendiri atau ada ketentuan mungkin ya di suatu kelompok jika kalian ingin masuk ke dalam kelompok tersebut. Nah, yang lebih bahayanya jika di suatu kelompok itu sudah terbiasa memakai narkoba, tapi kalian itu belum pernah mencobanya atau belum pernah menggunakannya, tapi karena kalian ingin diterima di kelompok tersebut sehingga menyebabkan kalian nekat untuk menggunakan barang terlarang tersebut. Lalu yang ketiga adalah mencari kenikmatan sesaat. Yang namanya masa remaja, kalian pasti ya merasakan yang namanya ingin santai, ingin senang-senang, dan ketika kalian menemukan dan menggunakan narkoba itu sendiri mungkin ya, dan kalian bisa merasakan kenikmatan saat menggunakan narkoba, tapi kalian lupa kalau menggunakan narkoba itu hanya kenikmatan sesaat dan berdampak buruk yang berkepanjangan. Lalu yang keempat adalah mengikuti tokoh idola. Kita ambil contoh di Indonesia yang pernah terjerat kasus narkoba, yaitu pertama Raffi Ahmad, lalu ada komedian Nunung. Nah, mungkin juga di antara kalian ya teman-teman ada yang gemar atau suka dengan tokoh idola yang tadi Ibu sudah sebutkan. Jadi sehingga ada keinginan untuk
mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh idola kalian. Nah, itu seharusnya jangan, karena hal-hal negatif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh tokoh idola kalian itu tuh jangan sampai terbawa oleh kalian dan sehingga kalian melakukan hal yang sama seperti itu. Faktor yang terakhir adalah faktor zat anak-anak, di mana di dalam faktor zat ini terdiri dari yang pertama menimbulkan ketergantungan. Nah, untuk pengguna atau korban dari penggunaan nafza ini sendiri, mereka akan merasakan ketergantungan untuk terus melakukan pemakaian narkoba. Tapi, jika mereka ingin memberhentikan atau ingin berhenti dari penggunaan narkoba itu sendiri, mereka akan mendapatkan dampak bagi fisik dan psikisnya. Lalu yang kedua adalah mudah didapat. Seperti yang kalian ketahui, di Indonesia sendiri sudah banyak pengedar narkoba yang sudah tertangkap. Tapi tidak dipungkiri juga anak-anak, banyak pengedar narkoba yang masih berkeliaran di sekitar kalian. Maka dari itu kalian harus hati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan. Lalu yang ketiga itu ada relatif murah. Mungkin alasan tersendiri dari para pengguna narkoba untuk menggunakan nafza itu karena harga yang mudah dijangkau dan relatif murah. Anak-anak bisa dilihat, di sini ada jumlah penyalahgunaan nafza berdasarkan pekerjaan. Nah, yang pertama itu tidak bekerja sebanyak 22,34%, dan yang kedua itu pelajar dan mahasiswa sebanyak 27,32%, dan yang terakhir adalah pegawai swasta dan pemerintah sebanyak 50,34%. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruhnya pengguna dari nafza itu berada di kalangan remaja. Oke anak-anak, pematerian hari ini sudah selesai dan sekarang masuk ke dalam diskusi. Nah, Ibu akan menunjuk 3 orang murid. Dari ketiga orang murid ini wajib untuk bertanya ya. Nah, kalian boleh menanyakannya di kolom chat atau boleh open mic. Yang pertama, Ibu akan tunjuk boleh Andin silahkan untuk bertanya. Bagus sekali pertanyaannya Andin. Betul sekali, narkoba itu menyebabkan gangguan mental dan adapun gejala-gejalanya. Yang pertama yaitu keringat berlebihan, lalu yang kedua itu mudah marah dan juga tekanan darah dari korban itu naik. Selanjutnya Ibu akan menunjuk kepada Fauzan, boleh silahkan bertanya. Bagus sekali pertanyaannya Fauzan. Nah, untuk ciri-ciri dari pengguna narkoba yang sedang mengalami sakau, yaitu pertama dia selalu berhalusinasi, lalu nafsu makannya meningkat, lalu juga mudah cemas, lalu ditambah dengan paranoid atau ketakutan yang berlebihan, dan juga sulit untuk fokus. Untuk penanya selanjutnya atau penanya terakhir, Ibu akan menunjuk baik, silahkan Diva, boleh mengajukan pertanyaannya. Saya mau bertanya, Bu, lembaga yang membantu dalam menangani korban nafsa itu apa ya? Terima kasih, Bu. Oke, lembaga yang menangani permasalahan tentang penyalahgunaan narkoba yaitu lembaga rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi sosial ini akan kalian pelajari sesuai dengan mata pelajarannya di pertemuan keempat, anak-anak. Oke, terima kasih sekali atas pertanyaan yang sudah diajukan oleh anak-anak yang luar biasa ini. Kalau begitu, Ibu akan cukupkan pematerian pada hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga nanti Ibu akan share PPT-nya di grup kelas untuk dipelajari lebih lanjut. Kalau begitu, mari kita ucap bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.